Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam Pak Gale. Iya Pak Gale. Iya, iya. Gimana kabarnya Bu Naning? Alhamdulillah Pak Gale. Tapi ini Sehat akhir-akhir ya, Bu? ini, ya sehat Pak. Tapi akhir-akhir ini di minggu ini saya ada sedikit ganjalan Pak Gale di hati saya. Oh, ada apa loh Bu? Kok ada ganjalan segala? Iya Pak, ini Pak. Kebetulan saya di kelas B di tempat saya, nggih, ada salah satu peserta didik saya atau murid saya itu yang dalam belajarnya itu kurang fokus, Pak. Kurang fokus dan belajar sehingga minatnya juga menurun, Pak. Dalam belajarnya juga menurun. Nah, itulah menjadi ganjalan di hati saya, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Hmm, Iya, Pak. iya. Nah, gimana Bu? Kok bisa minat anak menurun? Iya, Pak. Iya. Itu penyebabnya seperti ini, Pak. Saya cerita sedikit ya, Pak Gale ya ini. Oh, iya, iya. Ya, Silakan. penyebabnya anak itu kurang perhatian dalam artian itu kan anak cewek Pak, anak putri. Itu ibunya, kebetulan ibunya kerja di luar negeri, bukan hanya di luar kota Pak, di luar negeri, dan bapaknya juga bekerja. Kemudian anak itu ikut dengan neneknya. Dan anak itu dua bersaudara, Pak. Yang pertama kakaknya cowok, kemudian itu murid saya itu yang kedua, putri yang kedua. Nah, kebetulan jika belajar itu kakaknya mendampingi adiknya belajar itu kurang telaten, Pak. Mungkin karena laki-laki ya, Pak ya, jadi kurang telaten. Kemudian dia dengan neneknya, belajar dengan neneknya, itu pun neneknya juga tidak bisa mendampingi full karena neneknya itu untuk membaca huruf yang kecil dengan jarak jauh itu sudah kapur, Pak. Penglihatannya sudah tidak bisa jelas lagi. Nah, makanya anak itu seperti kurang kurang perhatian, kemudian kurang dorongan dalam belajarnya, sehingga akhir-akhir ini kurang fokus, Pak. Belajar di sekolah itu kurang fokus, merasa minder, itu tadi, Pak. Itu penyebabnya itu tadi, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Jadi anak itu ditinggal orang tuanya ke luar negeri, terus Iya, di rumah itu ditinggal bapaknya bekerja sehingga di rumah sama nenek dan neneknya juga tidak bisa membaca dan baca. eh, hanya kakaknya itu ya Bu. Kakaknya kalau Iya, boleh ini tahu kelas berapa ya Bu? kakaknya sudah sekolah SMA, Pak. Sudah jenjang atas, Pak. Oh, Kakaknya itu sudah jenjang atas, terus apa itu ya, begini Pak, kemudian dari faktor, mungkin faktor lingkungan ya Pak ya, penyebab lain kurang dorongan itu tadi, kurang oh, dorongan, sebenarnya begini, saya kan sudah menerapkan Pak, saya sudah menerapkan pembelajaran yang sekreativitas mungkin, seinovatif mungkin, itu anak itu kalau pagi ya Pak, saya bercerita sedikit ya, pagi datang itu salim. Semua disalimi seperti biasa. Semangatnya masih full 100%, 45 masih semangat. Kemudian setelah bersalaman, masuk ke kelas, menaruh tas, itu juga masih 100% semangatnya. Kemudian saat belajar, maksudnya sebelum masuk kelas kan belajar BTG itu Pak, mengaji itu. Nah, di situ semangatnya mulai menurun, fokusnya mulai terpecah belah di situ. Kadang nggak mau menjawab, ditanya diem, kemudian dikasih tahu atau disapa temennya juga tidak mau menjawab sapa atau salam itu tadi. Nah, dari sana setelah mengaji, kemudian pagi hari pembiasaan pagi di kegiatan sholat itu, sholat pagi, sholat duha, itu anaknya juga semangat kembali Pak, kegiatan pokoknya praktek-praktek itu oh, anaknya semangat kembali. Nah, di sholat duha anaknya semangat. Kemudian setelah sholat duha, masuk ke kelas di pembelajaran inti, di pembelajaran inti. Nah, ketika di situ, di pembelajaran inti, di materi itu, semangat atau fokus anak dalam belajar itu menjadi terpecah belah, menjadi tidak fokus. Dan akhirnya apabila fokusnya itu tadi terpecah belah, dia pun tidak bisa menyerap materi dengan maksimal. Artinya jika ada materi atau tugas atau kegiatan lain yang saya berikan, itu anaknya hanya diem, Pak.
Jadi kan saya bingung, Pak, tidak tahu reaksinya. Ditanya diem, kemudian dikasih tahu juga diem. Kecuali kalau anak tersebut itu ada mengganggu atau geleng kepala atau tersenyum, mungkin saya tahu maksud dari anak itu. Tapi anak itu hanya Oh, diam seperti itu, Pak. iya. Itu, Pak, ceritanya seperti Oh itu. gitu ya Bu Naning. Oh, mungkin apakah Bu Naning sudah menerapkan pembelajaran yang lebih baik? Mas saya yang anak-anak itu biar bisa fokus gitu. Untuk penerapan pembelajaran itu saya sudah menerapkan atau mungkin kurang maksimal, Pak, dalam artian kurang berkreasi, kurang kreatif. Mungkin saya untuk kegiatan main, ragam mainnya kurang banyak atau kurang mengena di hati murid atau di hati anak seperti itu, Pak. Oh gitu ya Bu. Oh. Terus kendalanya Bu Naning ini gimana Bu? Apa Bu? Oke, Pak. Oke, Pak. Kendalanya itu tadi, Pak. Eh, Kurang fokusnya anak itu tadi mengakibatkan materi yang saya sampaikan tidak bisa diserap langsung atau anak itu uh, tidak bisa menyerap materi itu loh Pak, maksudnya Oh gitu. anak-anak ya itu loh Pak, tidak bisa fokus itu loh Pak. Jadi materinya juga tidak bisa dipahami oleh anak itu. Kalau Oh, ditanya itu kan ada review review ulang ketika mau pulang itu refleksi seperti itu tentang hari ini belajarnya bagaimana seperti itu. Apakah menyenangkan? Terus dia menjawab tidak. Apakah tadi bisa? Anak itu menjawab tidak bisa seperti itu Pak. Kendalanya pokoknya di situ fokus anak itu tidak bisa 100% itu loh Pak. Tidak bisa penuh. oh, sebenarnya ini Bu Naning sudah tahu ya kendala, terus permasalahannya, terus rencananya setelah ini nanti, Bu Naning gimana? Oke. Dengan, Rencana ke dengan permasalahan anak tersebut, Bu Naning kan sudah tahu permasalahannya, kendalanya sudah tahu. Ya terus rencananya bagaimana? Oh iya Pak. Rencana dari saya, nggih, dari saya pribadi untuk memperbaiki ini tadi, apa kendala ini tadi, saya akan meluangkan waktu saya setelah jam pembelajaran, kurang lebih waktunya 30 menit untuk mendampingi anak tersebut. Karena apa? Karena anak tersebut selain kurang perhatian, anak tersebut juga kurang dorongan, support, motivasi dari lingkungannya. Karena itu tadi Pak, ibunya pergi ke luar negeri, bapaknya sibuk bekerja di rumah dengan neneknya. Seolah-olah anak itu tidak bisa atau tidak ada figur sosok seorang seorang ibu. Nah, di sini saya sebagai wali kelas, saya juga akan berperan ganda, okay, mendampinginya sebagai ibu, kurang lebih 30 menit setelah pembelajaran saya akan meluangkan waktu untuk membersamai peserta didik atau anak tersebut. Akan saya bimbing seperti itu, Pak. Durasi waktunya kurang lebih itu tadi 30 menit, rentang waktunya rencana saya selama 1 minggu full, selama sekolah masuk, selama efektif Oh masuk itu. gitu. Iya, rencana Bu Naning luar biasa. Ya, ini sudah apa ya? Eh, mau meluangkan waktu untuk perubahan peserta didiknya untuk menjadi lebih baik rencananya. Bu Naning, menurut saya ini sudah luar biasa sekali. Dari rencana tadi, kira-kira jika ada kendala kendala yang lain, mungkin ada mungkin kendala jika ada kendala yang dihadapi Bu Naning. Apa rencananya lagi? Itu tadi opsi pertama. Opsi kedua, Oh, baik, jika Pak. rencana itu gagal. Oh Ya. iya, Pak. Dari rencana itu gagal, opsi kedua saya akan memanggil, dalam artian memanggil itu akan mendampingi keluarga yang paling dekat selain nenek, Oh iya, iya. bisa kakaknya, atau mungkin Iya. yang dekat dengan rumah anak tersebut, mungkin pamannya, bibinya, seperti itu, Pak. Itu ya rumah yang paling dekat, karena setiap hari lingkupnya anak tersebut juga dengan
saudaranya yang dekat rumah selain dengan nenek dan kakaknya yang satu rumah. Ya. Saya akan membersamai dengan artian mendampingi, memberi motivasi keluarganya tersebut untuk selalu mensupport anak tersebut. Ya. Karena tugas kita bersama sebagai seorang pendidik dengan wali murid atau wali dari peserta didik tadi tersebut, satu visi dan satu misi untuk bersama-sama agar anak tersebut bisa menjalani hari-hari dengan ceria dan mendapatkan ilmu yang didapat dari sekolah dengan penuh dengan keceriaan, Pak. Karena ceria, senang, happy itu kunci utama di anak PAUD, Pak. Iya, betul sekali Bu Naneng. Iya, memang kunci utama yaitu ceria. Iya Bu Naneng. Setelah Bu Naneng tadi sudah rencana, sudah Bu Naneng sudah sudah tahu, sudah mengerti, terus ini ke depannya tindak lanjut Bu Naneng dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana Bu Naneng. Ini apa kira-kira? Iya, Pak. Bagaimana? Tindak lanjut. Iya, tindak lanjutnya Bu Naneng ini Ya. nanti. Ya, tindak lanjutnya semoga ke depannya untuk anak seperti ini tidak ada atau tidak tumbuh anak-anak yang lain, Pak. Jikalaupun ada, kita ya memungkinkan kemungkinan paling buruk ya, Pak ya. Sebenarnya kita tidak mengharapkan, tapi juga Oke. namanya lembaga, sekolah yang di situ banyak muridnya dengan berbagai karakter dan sifat masing-masing anak. Untuk ke depannya, jika ada lagi atau ada terulang lagi seperti ini, saya akan tetap seperti rencana awal saya tadi. Yang pertama yaitu mendampingi anak tersebut. Karena poin utama, poin dasarnya adalah personalnya, Pak, atau anaknya. Saya akan mendampingi anak tersebut sampai anak tersebut semangatnya tumbuh lagi, minat belajarnya penuh kembali 100% lagi, dan seperti biasa anak tersebut riang, ceria, gembira, dan bisa menangkap materi yang sudah saya berikan, Pak. Iya, betul sekali Bu Naneng. Saya berharap anak-anak yang seperti ini Ya. sudah tidak ada lagi, ya. Iya, Semoga tidak bagus sekali. suatu saat anak ini saja, ngoten Pak Bale. Iya, betul sekali Bu Naneng. Harapan Bu Naneng juga luar biasa. Sudah bagus yang dijalani rencana juga sudah bagus. Tanggung jawab Bu Naneng, tindak lanjutnya juga sudah luar biasa yang direncanakan. Iya, dan sekarang saya sudah gimana ya, sudah tahu Bu Naneng, sebenarnya sudah menyesuaikan solusi, punya solusi sendiri Bu Naneng. Ini sudah bisa menyelesaikan apa yang jadi permasalahan Bu Naneng. Terus harapan Bu Naneng itu tadi juga sudah bagus. Terus ini kan sudah tahu solusinya Bu Naneng, sudah mau melaksanakannya. Iya. Iya, Pak. Ini gimana perasaan Bu Naneng setelah sudah tahu permasalahan anak, sudah tahu cara mengetahui penyebab-penyebabnya, sudah tahu rencana yang dilaksanakan Bu Naneng, dan sudah mempunyai tanggung jawab dalam arti menindaklanjuti yang diutarakan Bu Naneng tadi. Sudah menemukan solusi. Iya. Perasaannya gimana Bu Naneng? Ini kan sudah temu titik permasalahannya. Iya, Pak. Jadi perasaan saya jadi lebih lega, Pak. Yang biasanya menjadi ganjalan saya setiap hari, ibaratnya enggak enak makan, enggak enak tidur karena kepikiran anak tersebut. Ini sharing dengan Pak Gale, diskusi dengan Pak Gale, saya sudah menemukan titik temunya, alhamdulillah, dan akan saya terapkan secepat mungkin Pak Gale, dari rencana solusi tadi akan saya implementasikan, terapkan secepat mungkin agar hati saya semakin tenang dan lega. Ini sebenarnya sudah tenang 90%, nanti akan saya terapkan, dan harapannya itu tadi semoga peserta didik saya, lembaga saya, sekolah saya, dan pribadi saya itu khususnya bisa menjembatani anak agar mendapatkan ilmu sehingga menjadi anak yang sukses, soleh dan soleha, itu tadi Pak. Ya, amin amin. Iya Bu, semoga dari penerapan ini Bu Naneng berhasil apa yang telah diharapkan, dan ini nanti mungkin apa yang menjadi diskusi kita atau sharing kita
bisa bermanfaat bagi Bu Naning dan kedepannya Amin. bisa memajukan sekolahan Bu Naning. Ya Amin. mungkin itu Bu Naning yang bisa saya sharing kita. Dan mungkin jika Bu Naning ada kendala-kendala lagi, permasalahan lagi, bisa sharing ke saya selalu terbuka untuk Bu Naning. Gitu. Nggih, Pak Gale, terima kasih untuk solusinya. Ini tadi sharing-sharing bersamanya kita. Nggih, siap Pak, jika ada kendala lagi, kita sharing bersama lagi. Siap, luar biasa nggih Pak Gale nggih. Terima Oh kasih loh nggih, Pak Gale. nggih sami-sami Bu. Nggih, sampun Pak Gale, sudah nggih. Assalamualaikum. Oh nggih Bu Naning, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam Pak Gale. Nggih Pak Gale, bagaimana kabarnya hari Iya, ini? Nggih. alhamdulillah sehat Bu Naning. Bu Naning ada waktu sebentar ini saya mau Ada Pak, mengobrol sama. ada Pak. Oh iya, begini Bu Naning, saya ada masalah sedikit tentang yang permasalahan yang ada di sekolah saya. Nanti Bu Naning kira-kira nggak mengganggu ya ini? Halo. Iya halo, pripun? Jelas Bu Naning? Ya Pak Gale, bagaimana Pak Gale? Iya, ini saya akan bertanya sama Bu Naning, mencari permasalahan saya Bu Naning. Baik Pak Gale, silakan. Iya, iya, Ada kendala apa Pak? iya. Begini Bu Naning, di sekolah saya itu ada salah satu anak yang tidak mau mengerjakan tugas Bu Naning. Mungkin apa dari penyampaian saya dalam pembelajaran, apa memang anak tersebut tidak suka sama pelajaran saya Bu Naning. Karena setiap saya Oh, nggih. memberikan tugas, PR, itu tidak dikerjakan. Kemudian penyebabnya apa Pak Gale? Iya, mungkin apa dalam penyampaian saya itu anak-anak tidak memahami ya Bu, sehingga sampai di rumah anak tersebut tidak mau mengerjakan, mungkin ada kebingungan dalam mengerjakan ya Bu. Karena setiap saya memberikan tugas, anak itu tidak mau, tidak dikerjakan tugas-tugas itu. Oh, jadi minat belajarnya rendah seperti itu ya Pak Gale ya? Iya Bu, mungkin iya kayak gitu. Tidak mau mengerjakan apa yang Kemudian saya. ada penyebab lain apa tidak Pak? Iya, mungkin Utarakan gini tadi. Bu, penyebab lainnya mungkin anak tersebut kurang suka sama pelajaran saya, jadi tidak mau mengerjakan. Seperti itu. Iya, karena Itu dalam penyampaian materi kan saya biasanya itu saya suruh baca, terus nanti saya jelaskan, terus itu saya tulis di depan untuk menulis gitu. seperti itu. Untuk mapelnya Pak Gale, itu yang tidak diminati anak-anak ketika di dalam kelas atau ketika praktek di luar kelas, Pak? Oh iya, yang tidak itu mungkin Bu, kalau praktek itu anak-anak lebih suka, tapi ketika di dalam kelas anak itu kadang ya gimana ya Bu, tidak mau mendengarkan itu loh Bu, tidak mau mendengarkan, Hmm, terus mainan sendiri, terus saya kasih tugas juga tidak mau mengerjakan. seperti itu ya Pak ya. Iya, Jadi fokusnya menurun ya Pak ya saat di dalam kelas. enggih Bu.
Pak Galih sudah berbincang dengan Bu Guru yang lain atau Pak Guru yang lain terkait hal ini. Mungkin apabila di mapelnya materinya Pak Galih, siswa tersebut minatnya rendah, kemudian di kelas lain atau mata pelajaran lain mungkin tidak seperti ini. Apakah sudah sharing atau diskusi dengan wali kelas atau Bu Guru, Pak Guru yang lain, Pak? Sementara ini belum, Bu, karena yang saya perhatikan itu di pelajaran saya. Ya, nanti saya juga anaknya itu memang minat belajarnya tentang pembelajaran itu berkurang, apa hanya pembelajaran saya saja, Bu. Nanti saya akan cross check ke gurunya. Oh iya, seperti itu ya Pak ya. Apakah Pak Galih sudah menerapkan maksudnya pembelajaran yang baik di dalam kelas, Pak? Bagaimana atau seperti apa? Itu apakah sudah? Oh iya. Sementara ini saya yang mengajar itu Bu, hanya materi yang saya sampaikan itu saya bacakan, saya jelaskan, terus saya suruh nulis, saya suruh mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku gitu, Bu. Seperti itu ya Pak ya. Apakah seperti ini, maksud saya apakah minatnya anak menurun saat materi ini? Apakah sejak pagi, sejak mata pelajaran awal sampai dengan akhir, ataukah hanya di mata pelajarannya Pak Galih saja? Iya, saya lihat itu gini Bu, dari pagi itu ketika saya masuk kelas itu anak itu semangat. Anak-anak itu semangat, terus setelah pembelajaran ketika membuka buku materi yang saya ajarkan itu agak loyo Bu, agak gimana ya, kurang minat. Setelah nanti saya ajak praktek, saya ajak di lapangan, itu semangatnya luar biasa Bu Naning. Seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Kemudian dari itu tadi, masalah tadi, kendalanya apa Pak? Kendala yang sangat berarti bagi Pak Galih dan bagi siswa-siswi tersebut apa Pak? Oh iya, gini Bu, kendala saya itu materi yang saya berikan itu, yang saya sampaikan itu tidak nyambung ke anak itu dengan apa yang saya lakukan dengan materi yang itu saja yang saya sampaikan, tidak nyambung. Ketika anak itu saya berikan praktek langsung, itu anak itu bersemangat Bu Nanin. Seperti itu. Iya. Kemudian dari Pak Galih sendiri, cara untuk memperbaiki dari kendala yang sudah Pak Galih utarakan itu tadi apa Pak? Oh iya, begini Bu, rencana saya ini gini, saya akan tanya kepada gurunya, apakah benar anak tersebut sering tidak mengerjakan tugas, apa memang anak tersebut tidak suka dengan tugas yang saya berikan untuk menjawab soal atau saya suruh mengerjakan PR di rumah itu loh Bu. Itu nanti saya akan bertanya kepada wali kelas serta orang tuanya Bu. Oh iya, baik Pak. Kemudian selain itu tadi Pak, selain cara itu tadi, apakah Pak Galih punya cara yang lain? Misalnya cara apa di dalam kelas atau bagaimana? Oh iya Bu, saya akan mencoba yaitu metode pembelajaran yang bervariasi melalui video maupun poster. Mungkin anak itu jenuh dengan materi yang saya sampaikan, saya jelaskan, selalu saya menulis di papan tulis, mungkin jenuh. Jadi nanti saya akan melakukan pembelajaran yaitu bervariasi dengan menyajikan video atau poster, dan nanti tugas yang saya berikan ke anak tersebut yaitu berupa membuat poster tentang materi yang saya sampaikan tadi, sehingga anak itu biar mengembangkan, biar mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Gitu, Bu.
Oh, itu tadi ya, Pak, ya. Berarti caranya Pak Khalid Iya. dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif. Kemudian misalnya itu tadi pembelajaran dengan poster itu tadi ya, Pak, ya. Berarti setiap Nggih, iya materi iya. Pak Khalid nanti anak-anak pembelajarannya itu Pak diajak, maksudnya diputarkan video, kemudian ada poster-posternya seperti itu atau bagaimana Pak? Coba diceritakan Pak. Iya Bu, rencana saya ini nanti saya akan membuat metode pembelajaran dengan menggunakan video dari YouTube atau video yang saya buat sendiri, serta nanti poster-poster tentang materi yang saya berikan biar anak itu Bu, lebih bersemangat lagi. Mungkin anak tersebut nggak mau mengerjakan itu mungkin dari itu loh Bu, dari tugas mengerjakan, nulis, terus itu loh Bu. Jadi nanti saya Oh suruh iya. buat untuk menggambar atau gimana gitu Bu. Gitu ya. Berarti Pak Khalid menggunakan inovasi-inovasi yang luar biasa, Pak. Maksudnya sudah mempunyai kreativitas yang sangat tinggi untuk nantinya diterapkan ke anak agar apa membuat anak itu minatnya semakin berkembang. Ngoten nggih Pak nggih, maksud dari Pak Khalid tadi nggih, dari rencana tadi. Nggih, Pak. Itu nanti Pak, rencana itu nanti akan Pak Galih implementasikan ke siswa tersebut atau ke semua kelas Pak? Coba diceritakan Pak, Ripun bagaimana? Ini akan saya terapkan ke semua anak Bu, karena apa mungkin karena pembelajaran saya itu biar disukai anak, lebih disukai oleh anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi saya terapkan ke semua anak Bu. Oh gitu nggih, maksudnya diterapkan ke semua kelas gitu ya Pak ya? Untuk semua Iya, kelas. iya, iya dari kelas 1 sampai dengan Untuk kelas semua. 6. Nanti kira-kira dengan metode tersebut seperti itu efektif ya Pak ya? Apa bagaimana? Apa tidak Pak? Menurut Pak Galih dari rencana itu tadi? Iya, iya akan lebih efektif Bu, karena pembelajaran yang disukai anak itu kan uh, suka gambarnya tuh Bu, suka gambarnya, terus suka melihat video, suka apa game kayak gitu. Jadi nanti saya akan terapkan metode pembelajaran seperti itu Bu, biar Seperti itu luar biasa. sesuai yang diminati anak. Iya. Luar biasa, luar biasa. Kemudian untuk rencana, jika apanya Pak Galih, pelajarannya Pak Galih ketika praktek atau di luar kelas, di luar sekolah, bagaimana Pak metode Pak Galih untuk rencananya? Iya. Rencananya saya akan mempraktekkan langsung Bu, terus saya akan anak-anak terjun langsung praktek dengan materi yang saya ajarkan. Jadi anak itu biar lebih gimana ya, senang Bu, lebih paham langsung dengan penyampaian materi saya yang saya sampaikan daripada menulis ya menulis dan menulis gitu Bu Naneng. Iya, seperti itu Iya. nih. Jadi di dalam kelas Pak Galih tadi uh, memberikan atau menggunakan metode-metode yang inovatif dan kreatif, sedangkan di luar kelas rencananya Pak Galih akan praktek praktek langsung seperti itu Pak Iya, Galih. praktek langsung gitu. Iya, Bu. Ya. Kalau yang sudah-sudah Pak, itu berarti anak-anak untuk metodenya bagaimana Pak? Metodenya ya itu tadi, Bu. Saya itu memberikan materi, menjelaskan, terus Hmm. apa itu? Menulis, saya langsung tulis di papan tulis, terus anak-anak juga menulis, Hmm. nanti lanjut dikerjakan di rumah lagi untuk Iya, PR, terus nanti saya suruh maju ke depan untuk gitu. apa? Eh, menanyakan tugasnya sudah dikerjakan apa belum gitu Bu. Iya, iya. Oke, Pak.
Ya Pak, semoga dengan rencana Pak Galih ini tadi untuk kedepannya bisa bermanfaat untuk putra-putri Pak Galih yang di sekolah dan Pak Galih sendiri dan khususnya untuk lembaga Pak Galih. Kemudian kira-kira kapan Pak Galih mengimplementasikan atau mewujudkan rencananya Pak Galih ini? Iya Bu, ini akan saya laksanakan atau langsung saya praktekkan, yaitu pembelajaran minggu ini Bu. Saya Oh, akan minggu. mencoba metode pembelajaran dengan berbagai metode yang anak-anak suka, dari penyetelan video, pembuatan poster, serta tugas yang saya berikan itu membuat gambar atau membuat video yang anak sukai. Itu Bu Nani. Kemudian harapan dari Pak Galih dari ini Ya, tadi harapan apa saya Pak? itu, iya, harapan saya itu anak-anak mampu memahami apa yang saya sampaikan dan mau mengerjakan tugas yang saya berikan ke semua peserta didik saya, sehingga anak-anak mampu dan bisa mempraktekkan materi yang saya ajarkan. Begitu Bu Nani. Oh iya, seperti itu nggih Pak Galih. Iya, Semoga iya. dari harapan Pak Galih dan rencana ini tadi membuahkan hasil dan untuk kedepannya putra-putri Pak Galih minat belajarnya semakin tumbuh dan semakin meningkat sehingga Pak Galih dan lembaga serta putra-putrinya menjadi sekolah yang unggul dan berpusat pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif sesuai minat anak. Ngaten Pak Galih nggih. Oh nggih, iya iya betul Bu Naning, amin. Nah, iya, terima kasih atas solusi dan ini tadi sudah Bu Naning mau sharing dengan saya. Semoga ini nanti pelaksanaan saya berjalan dengan baik dan apa yang saya harapkan bisa tercapai, mewujudkan anak-anak yang lebih baik dan lebih nantinya menjadi seorang anak yang sukses gitu. Terima kasih Bu Naneng atas semuanya, sudah meluangkan Sama-sama. waktu untuk saya. Luar biasa, luar Iya, biasa. Terima kasih, nggih, luar nggih. biasa Pak Galih. Nggih, nggih Bu Naneng, sementara ngoten mawon, nanti mungkin Oke, kalau saya juga ada keluhan lagi bisa sharing sama Bu Naneng kalau Bu Naneng berkenan. ya, siap-siap, baik-baik, nggih, selamat Nggih, terima. berbenah Pak Galih. Nggih, siap. Matur nuwun Bu Naneng. Waalaikumsalam. Iya, Pak, salam, nggih.